Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Rafika Nur Alia, NPM 089 dari kelas A Manajemen Strategi akan menjelaskan tentang analisa strategi Porter pada PT Rotan Indah Makmur. Pandemi COVID-19 ini telah berdampak pada industri mebel dan kerajinan, khususnya pada penjualan ekspor. Dengan adanya kelangkaan kontainer hingga merembetnya melambungan biaya ocean freight rate. Biaya ocean freight rate dapat menambung hingga sampai 1000% dan juga dapat meningkatkan kerugian perusahaan. PT Rotan Indah Makmur ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri mebel, khususnya pada anyaman rotan. Perusahaan ini sudah mengekspor produknya ke berbagai negara seperti Amerika, Uni Arab, Eropa, dan lain-lain. Pada pandemi COVID-19 ini justru permintaan mebel meningkat hingga 50%. Dan PT Rotan Makmur ini mempekerjakan 300 karyawan. Yang pertama yaitu analisa faktor internal. Nah, di sini ada kekuatan atau strength. Kekuatan yang dimiliki perusahaan yaitu memiliki bahan baku yang berkualitas tinggi, produk yang dihasilkan berkualitas tinggi, dapat membuat berbagai gaya furniture rotan, dan juga 100% produk diekspor ke luar negeri. Selanjutnya yaitu kelemahan atau weakness. Kelemahan yang dimiliki perusahaan yaitu kurangnya tenaga kerja perusahaan, harga produksi dan distribusi yang tidak stabil, modal perusahaan yang terbatas, dan juga perusahaan hanya berfokus pada pasar internasional. Analisa selanjutnya yaitu analisa external five force. Pertama yaitu persaingan perusahaan sejenis. Banyak perusahaan sejenis di dalam maupun di luar negara tujuan yang dapat mengancam perusahaan PT Rotan Indah Makmur. Selanjutnya ada masuknya pesaing baru. Banyak konsumen yang memilih produk perusahaan lain yang lebih up to date, terjangkau, dan praktis. Selanjutnya yaitu ancaman produk substitusi. Produk rotan ini terbilang produk kuno, sehingga konsumen lebih memilih produk yang lebih praktis dan memiliki variasi yang lebih banyak. Selanjutnya yaitu ada kekuatan tawar-menawar pemasok. Jika perusahaan hanya memiliki satu pemasok dan pada saat itu kondisi pemasok kurang baik dari segi bahan baku maupun komunikasi, akan dapat menghambat produksi perusahaan. Dan yang terakhir adalah kekuatan tawar-menawar pembeli. Pembeli pasti menginginkan barang yang berkualitas tinggi dan harga terjangkau. Oleh karena itu, perusahaan harus mencari titik tengah agar perusahaan tetap mendapatkan keuntungan dan juga tetap mendapat customer. Strategi Porter untuk PT Rotan Indah Makmur. Strategi yang cocok untuk PT Rotan Indah Makmur adalah strategi diferensiasi. Strategi diferensiasi adalah strategi yang menjangkau pasar yang luas dengan mengedepankan inovasi untuk mendapatkan keunikan dan juga perbedaan dengan mengandalkan kecepatan untuk pasar. PT Rotan Indah Makmur harus mencari pasar baru, yaitu dengan cara menjangkau pasar dalam negeri. Dapat dilihat dari masalah ocean freight rate yang pada masa pandemi ini mengganggu proses ekspor dan impor. Dengan menjangkau pasar dalam negeri dan memfokuskan ciri khas perusahaan, PT Rotan Indah Makmur dapat bersaing di pasar dalam negeri. Dengan menjangkau pasar dalam negeri dan juga memfokuskan ciri khas produk, PT Rotan Indah Makmur dapat bersaing di pasar dalam negeri dan juga memiliki alternatif jika distribusi terjadi masalah. PT Rotan Indah Makmur ini dalam masa pandemi ini menyatakan bahwa justru penjualan mengalami peningkatan. Dalam melakukan ekspansi ke pasar dalam negeri, PT Rotan Indah Makmur ini dapat memiliki peluang untuk dapat menambah pemasukan atau penjualan. Dengan bertambahnya penjualan PT Rotan Indah Makmur ini, perusahaan pasti akan membutuhkan karyawan tambahan, yaitu untuk dapat memenuhi pesanan pelanggan. Dengan begitu, PT Rotan Indah Makmur ini turut andil dalam membuka lapangan pekerjaan khususnya pada masa pandemi ini. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.